Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Selawat beriringkan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak sekalian, di pertemuan kita yang ketiga pada pagi hari ini, kita akan membicarakan mengenai budidaya ikan konsumsi yang nantinya akan kita bahas secara bertahap satu persatu pada pertemuan kita di hari ini. Pada slide yang kedua, di sini ada peta konsep yang fungsinya adalah sebagai penunjuk untuk materi yang akan kita bahas, yaitu budidaya ikan konsumsi. Ada dua bagian yang nantinya akan kita bahas, yaitu komoditas ikan. Di situ nanti ada terdiri dari jenis-jenis ikan dan jenis-jenis wadah daripada budidaya ikan tersebut. Yang kedua adalah teknik budidaya ikan konsumsi. Di sini akan dibicarakan bagaimana persiapannya dan bagaimana pula teknik pemeliharaan yang akan kita lakukan. Setelah kita memahami bagaimana peta konsep yang sudah disampaikan, maka anak-anak Bapak akan memiliki suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan suatu hal yang sangat penting agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih terarah dan terukur. Ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan diharapkan untuk anak-anak Bapak sekalian mampu dalam proses budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anak diharapkan mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan karunia dan nikmat beberapa macam jenis ikan yang ada di tempat tinggal kita, sehingga kita dapat mengkonsumsinya hampir setiap hari. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak Bapak mampu nantinya mengidentifikasi jenis-jenis ikan konsumsi, sarana produksi, teknik pembuatan wadah, sehingga nanti anak-anak Bapak lebih paham lagi. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga pada pertemuan kali ini adalah nanti diharapkan anak-anak Bapak mampu merancang dalam pembuatan suatu wadah untuk budidaya pemeliharaan ikan. Bisa nanti wadahnya itu tergantung dari keadaan atau alam tempat kita tinggal. Jadi nantinya dalam membuat wadah ini dibutuhkan suatu kejujuran dan disiplin yang tinggi, sehingga nanti akan memiliki suatu hasil yang lebih maksimal. Setelah kita paham bagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, maka kita akan masuk pengertian dan fungsi daripada budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi adalah suatu bentuk memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam suatu kegiatan, baik yang dilakukan secara individu, kelompok, ataupun lembaga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ikan konsumsi sendiri dapat diartikan sebagai ikan yang sering digunakan untuk bahan lauk pauk sebagai pilihan yang akan dikonsumsi. Sedangkan jenis dari ikan konsumsi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ikan yang hidup di air darat atau di air tawar, maupun ikan yang hidup di laut
ataupun yang di air asin. Setelah anak-anak Bapak memahami pengertian dan fungsi, maka kita akan masuk ke bagian manfaat daripada budidaya ikan konsumsi. Ada beberapa manfaat yang nantinya akan kita peroleh di dalam memelihara ataupun membudidayakan ikan konsumsi, baik bagi peternak maupun bagi konsumen. Manfaat yang pertama adalah masyarakat memiliki sumber pendapatan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan gizi. Yang ketiga, permintaan yang tidak pernah berkurang. Yang keempat, memiliki harga jual yang menguntungkan. Yang kelima adalah mudah untuk memasarkannya. Yang keenam, peralatan tidak sulit ditemukan. Dan yang ketujuh, modal usahanya tidak terlalu besar. Anak-anak Bapak sekalian, setelah mengetahui beberapa manfaatnya, ada beberapa tahapan-tahapan yang nantinya harus kita lakukan dalam membuat atau budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, ada tahapan-tahapan, yaitu kita harus memiliki ide atau gagasan. Yang memang ide atau gagasan ini itu berkembang sesuai dengan hobi ataupun bakat dari orang tersebut. Yang kedua adalah tahapannya merupakan sumber daya yang dibutuhkan, meliputi uang, metode, informasi, juga peralatan. Dan tahapan yang ketiga yang harus kita lalui adalah perencanaan. Di perencanaan ini kita harus dapat melihat lokasi, kemudian komoditi atau barang dagangan yang akan kita pelihara nantinya, yaitu jenis-jenis ikan apa yang akan kita pelihara. Dan yang berikutnya ini dalam kategori perencanaan, yaitu konsumen. Konsumennya ini sukanya jenis ikan apa, jadi kita harus mengikuti selera konsumen. Setelah itu kita harus mengetahui contoh-contoh daripada budidaya ikan konsumsi. Ada beberapa contoh ikan konsumsi yang nantinya bisa kita lihat di seputaran di mana kita tinggal. Karena kebutuhan ikan akan terus mengalami peningkatan disebabkan jumlah penduduk dari waktu ke waktu bertambah. Sedangkan hasil budaya ikan yang ada sekarang ini belumlah mampu untuk mencukupi permintaan pasar. Jadi prospek budidaya ikan konsumsi itu sangat menjanjikan. Setelah kita membahas beberapa manfaat dan kegunaan daripada ikan konsumsi, di slide yang berikut ini anak-anak Bapak dapat melihat gambar budidaya ikan konsumsi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Di gambar ini ada kita lihat ikan lele, Bapak yakin kamu sudah pasti mengenal. Kemudian ada lagi ikan nila, ada ikan mujair, dan ada juga ikan mas. Tetapi masih banyak lagi gambar atau contoh budidaya ikan yang memang sudah dikembangbiakan oleh masyarakat, tergantung di mana masyarakat tersebut tinggal. Setelah kita mengenal jenis-jenis ikan konsumsi pada umumnya yang ada di air tawar, maka kita harus mengenal peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya ikan konsumsi. Contohnya adalah penggaris, jaring ikan, alat sortir, timbangan, tudung saji, drum plastik, yang mana dari gambar ini memiliki fungsi yang berbeda-beda.
tergantung dengan kegunaannya pada saat kita melakukan pemanenan ataupun perawatan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, sebelum diakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mengingatkan kembali bahwasanya nanti akan ada beberapa file-file tambahan sebagai pembuka wawasan yang berhubungan dengan budidaya ikan konsumsi. Tambahan file ini nanti bisa berupa PDF, MS Word, ataupun yang lain-lain, dilanjutkan dengan pemberian tugas-tugas yang nantinya akan Ananda kerjakan pada buku latihan maupun buku catatan. Jadi sampai sekian saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.